Iwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada di tanggal yang ketiga di bulan Syawal. Masih suasana Idul Fitri. Sebelumnya saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semua jadi orang yang berbahagia, jadi orang yang telah kembali kepada fitrah, ya, secara syariat. Ya, ada doa Allahumma ij'alna minal aidina wal faizin. Ya Allah, jadikan kami semua minal aidin wal faizin. Menjadi orang yang kembali kepada fitrah dan menjadi orang yang berbahagia. Ini doa di dalam umum kita ungkapkan di dalam hari raya Idul Fitri. Ya. Setelahnya doa kita berdoa kepada Allah, urusan sama Allah, yakin kita semua dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga memberikan minta maaf dan memaafkan kepada sesama manusia. Karena dosa itu bisa dosa kepada Allah, bisa dosa kepada manusia. Dosa kepada Allah kita mohon Allah waj'alna minal aidin wal faizin. Dosa kepada manusia kita mohon maaf lahir dan batin. Nah, jadi kalau minal aidin ini hubungannya kepada Allah, doa kepada Allah. Tapi kalau minal wal mislah mohon maaf lahir dan batin ini dengan sesama manusia. Ya, dosa sama Allah diampuni, dosa sama manusia kita juga sudah dimaafkan, saling memaafkan, maka pasti kita akan selamat di dunia dan akhirat. Nah, maka di dalam hari raya Idul Fitri ini dikenal dengan hari raya ketupat juga nanti. Biasanya hari yang ke-8 setelahnya berpuasa 6 hari itu ada raya ketupat. Ini orang kata Jakarta ketupat, kata orang Madura topek, topat, ada yang topek bilang. Ya, jadi ini tradisi di mana-mana kalau Idul Fitri ada ketupat, ada kupat. Ini sengaja memang ini dakwanya daripada Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi Kanjeng Sunan Kalijogo di samping dakwah pakai nyanyian, dakwah pakai kesenian, pakai wayang, itu dakwah lewat makanan. Di antaranya adalah karya beliau adalah kupat. Kupat ini artinya banyak. Nah, ada lepat, ya, ngaku lepat atau ngaku salah. Di mana di hari raya Idul Fitri ini semua orang biasanya ngaku salah. Maafin saya ya, maafin saya, maafin saya. Baik kepada orang yang kenal maupun yang tidak kenal. Bahkan baru ketemu pun tetap kita bersalaman, mohon maaf lahir dan batin. Nah, ini artinya apa? Di hari itu memang kita eh, harus merendah serendah-rendahnya. Kita sebagai makhluk yang punya tempatnya salah dan dosa, sengaja atau tidak, ya pasti kita punya kesalahan kepada sesama manusia. Maka kita tidak gengsi, kita tidak sombong, tetap kita mohon maaf lahir dan batin. Ya. Seorang kakak kepada seorang adik kepada kakaknya, seorang anak kepada orang tuanya, seorang bawahan kepada atasannya. Demikian pula sebaliknya, atasan kepada bawahan, ayah kepada anak. Semua saling memaafkan, biar semua urusan kita selesai di dunia, tidak ada lagi sangkutan nanti di akhirat. Makanya kupat ngaku lepat, ya, ngaku salah. Nah, nanti di hari raya itu kita makan kupat. Di samping kita makan kupat, kasih juga bersasa sama opor ayam. Jangan lupa dikasih santan. Ya, ini perlu santan. Apa santan? Salah nyuwun di ngapunten. Jadi bukan kupat doang, tapi ada opor ayamnya, ada santannya. Ya, bukan saling memaafkan juga, tapi juga salah nyuwun di ngapunten. Makanya dikasih santan. Ya. Itulah luar biasanya.
Jadi kupatnya dimakan, nilai filosofinya diaplikasikan dalam kehidupan. Kita semua pasti punya salah kepada tetangga, kepada saudara, kepada keluarga, kepada kerabat. Pasti sengaja atau tidak, mungkin kita pernah menyinggung perasaannya. Kita pernah menyenggol, menjadi orang yang merasa sakit hati kita dengan ucapan kita. Maka kita secara gentle dididik oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, ayo di hari Lebaran kupatnya dimakan, nilainya ayo ngaku lepas. Nah, ada lagi kupat ini terdiri dari bahasa Arab. Ya, bisa jadi bisa kupat ini tersusun dari bahasa Arab. Apa kupat bahasa Arab? Panjangnya adalah kufathan. Wako yaki wiko itanaki kia ku ini jagalah. Ku jagalah. Apa yang dijaga? Fathan, kemenangan. Ya. Ku fathan, jaga kemenangan. Fathu ini kemenangan. Idza jaa nasrul wal fathu. Jaga kemenangan. Ya. Kalau di TV-TV itu ada satu iklan ini. Hari raya adalah hari kemenangan. Hari kemenangan setelahnya berpuasa, puasanya ya full, terawihnya juga full, semua ngajinya juga selesai, ya ngaji Qurannya, ngaji kitabnya, dan semuanya full berjuang. Akhirnya di hari raya Idul Fitri semua sudah selesai, puasa selesai, terawih selesai, kita merayakan hari kemenangan. Hari kemenangan dalam bahasa Arab ditolong, kemenangannya dijaga. Kufathan. Nah, dijaga kemenangannya. Karena meraih kemenangan itu susah, berat. Tapi menjaga kemenangan itu lebih berat. Nah, seorang petinju untuk mendapatkan sabuk juara, perjuangannya luar biasa. Harus mengalahkan ini, wajib tarung dengan ini, wajib tanding dengan ini. Terus setelah semuanya bisa dikalahkan, baru dia menjadi seorang juara. Ya, mendapatkan sabuk juara, kemenangan. Tapi setelah menang urusan nggak selesai. Ada tugas yang lebih berat lagi apa? Mempertahankan kemenangan. Jadi meraihnya susah, menjaganya adalah lebih susah. Nah, Lebaran ini adalah hari kemenangan yang tadinya kita puasa, yang tadinya kita menggadang, artinya kita tadarus dan ini sangat susah juga. Ya. Kita masih harus bisa menjaga nilai-nilai Ramadan. Di Ramadan kita pertahankan setelah bulan Syawal ini, kita masih tetap sabar, masih tetap bisa mempertahankan ego kita bisa menjaga emosi kita sebagaimana kita udah di bulan puasa. Di bulan Ramadan kita bisa dermawan, kita bisa gampang melakukan kebaikan. Pertahankan supaya di bulan Syawal ini kita tetap bisa menjaga poin-poin yang ada di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita bangun malam gampang, minta ampun. Kita tidurnya sedikit di bulan Ramadan. Ya sibuk ini, sibuk ini. Nah, di bulan Syawal ini kita punya tugas mempertahankan. Masih bisakah, masih mudahkah kita melaksanakan bangun malam seperti di bulan Ramadan? Ya. Jangan sampai bablas semuanya selesai. Tadinya gampang, tadinya dermawan, ya masuk ke bulan Syawal, pelit lagi. Tadinya yang mulai sholat di bulan Ramadan, setelah Syawal semuanya selesai. Yang tadinya tadarus di bulan Ramadan, ngaji dan lain sebagainya, setelah Syawal selesai. Jangan. Kufatkan. Pertahankan, jaga. Illadzina amanu ku anfusakum dalam Al-Quran. Jaga. Apa yang jaga? Kemenangan. Jaga kemenangan. Jaga nilai puasa kita. Jaga
Suaranya hilang, Kiai. Oh, hilang suaranya ya. Iya, Kiai Munawir pindah tempat deh. Jangan berdiri di tempat yang sama tuh, duduk. Coba minggir dikit ke kiri ke kanan, mungkin ada signal. Dwi, Kukuh pafatnya. Kukuh perkara papat ini adalah syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Jadi keempat ini harus kokoh. Nah, untuk mengaplikasikan yang tiga tadi, untuk bisa ngaku lepas, untuk bisa kita mempertahankan kemenangan, kudu kokoh perkara papat syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Maka dibutuhkan pohon yang kuat, pohon yang baik. Apa pohon yang baik? Kalimat la ilaha illallah yang ditalkinkan oleh guru mursyid. Kalau kita tidak punya talkin zikir, tidak punya pohon yang baik, susah orang itu minta maaf. Ya. Jangankan minta maaf, kadang-kadang maafin aja susah kalau orang tidak ditalkin zikir. Nah, kadang-kadang ada orang minta maaf, tidak ada maaf bagimu. Sakit hati. Biar sakit hati ini saya bawa ke liangku. putus lagi ya. Iya, sinyalnya kali itu. Udah dilanjut ke Imahya itu. Iya, Ini kalau nggak ditalkin susah. Kalau nggak ditalkin susah. Makanya kita alhamdulillah punya tanaman talkin, pikir tanaman talkin, kita bisa minta maaf. Juga kita seburuk apapun, sesakit hati apapun, kita tetap bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ini karena adalah syajaratun thayyibah yang sudah ditanamkan kepada kita oleh guru mursyid. Maka syinya Syawal adalah syajarah. Nah, demikian pula untuk mempertahankan kemenangan bagi kita ikhwan. Saya yakin antara Ramadan 1 2 itu hampir nggak ada bedanya. Ya, bagi kita yang sudah ditalkin, sudah terbiasa dengan ibadah sholat sunnah, sudah biasa dengan tiga, sudah terbiasa dengan bangun malam. Jadi antara Ramadan dengan nggak Ramadan, bagi orang ikhwan yakin yang sudah punya syajaratun thayyibah, tidak akan ada bedanya. Artinya apa? Akan bisa mempertahankan kemenangan. Ya, akan bisa memberikan mempertahankan kemenangan. Karena apa? Ya sudah terbiasa. Bangun jam berapa aja kita bagi ikhwan sudah terbiasa. Ya harus yakin kita semua ikhwan itu selalu setiap malam itu dibangunin oleh guru mursyid. Cuman kadang-kadang kitanya aja, ada yang ngerti, ada yang enggak. Ya kalau yang ngerti bangun-bangun jam 2 jam 3, wah itu berarti Allah bangunin kita. Suruh sholat, suruh qiyamul lail. Kadang-kadang kitanya gelo. Jadi bangunin, wan kencing doang, tidur lagi. Nah, jadi bagi kita sudah terbiasa untuk menjaga kemenangan. Apalagi kokoh empat perkara. Syariat,
tarekat, hakikat, dan makrifat sudah ditanam oleh guru mursyid, kita bisa menjaga syariat luar biasa, kita dibimbingkan oleh guru mursyid. Guru kita bisa bagaimana mencontohkan cara wudhu, cara berpakaian, cara tayamum, cara sholat, tumak ninanya, bacaannya, luar biasa syariatnya dijaga. Apalagi tarekat hakikatnya ini bisa kita praktekkan setelahnya kita punya syajarun thayyibah yang ditanamkan oleh guru mursyid. Tanpa kita bisa ditanam oleh guru mursyid, mustahil bisa mengukuh perkara apa. Ngerti aja enggak, kukuh perkara syariat, tarekat, hakikat, marifat. Kalau enggak ketemu dengan guru mursyid, enggak bakal nyambung. Ini luar biasanya dakwah daripada Kanjeng Sunan Kalijogo. Ya, maka dari itu kita semua, ya, kata guru kita, tinggal bersyukur. Kufat ngaku lepat kita laksanakan. Kufat jaga kemenangan kita sudah insya Allah kita bisa. Kufat kukuh perkara wafat syariat tarekat hakikat kita sedang melaksanakannya dengan bimbingan guru mursyid kita Hadat Syekh Muhammad Abdul Ghais qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.